Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 yang berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun baru adalah momen yang penuh harapan. Kita meninggalkan tahun yang lama dengan segala kenangan, keberhasilan, dan kegagalannya, lalu menatap tahun yang baru dengan semangat dan doa. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji untuk membuat sesuatu yang baru, bahkan di tempat yang tampak mustahil sekalipun, seperti jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Janji ini memberikan kita pengharapan besar. Mungkin tahun yang telah berlalu membawa banyak tantangan, kesulitan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau pergumulan pribadi. Namun Tuhan adalah Allah yang mampu memulihkan dan menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dia bekerja tidak berdasarkan situasi kita, tetapi berdasarkan kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Tahun baru adalah kesempatan untuk memperbaharui iman kita kepada Tuhan. Apakah kita telah sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepadanya? Apakah kita sudah membiarkan Dia memimpin langkah hidup kita? Saat kita memasuki tahun yang baru ini, kita diundang untuk menyerahkan segala kekhawatiran, mimpi, dan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Selain itu, kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai pengikut Kristus, setiap langkah kita di tahun baru ini seharusnya mencerminkan kasih dan terang Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14 mengingatkan kita untuk melupakan apa yang telah di belakang dan berlari kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan masa lalu menghambat kita untuk bergerak maju. Tahun baru ini adalah kesempatan untuk menghidupi setiap hari
dengan tujuan yang jelas dan fokus kepada Tuhan. Setiap pagi adalah anugerah baru, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita, kita dapat melangkah dengan keyakinan dan sukacita, walaupun apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun baru ini adalah waktu untuk memulai lembaran yang baru dalam hidup kita bersama Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, yang sanggup menciptakan hal-hal baru, bahkan di tengah kesulitan. Percayakan segala rencana saudara kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan memimpin langkah saudara di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah, Bapa yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk tahun baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas janji-Mu yang selalu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap rencana, impian, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menolong dan menghibur kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik
dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.